Selamat siang, berjumpa lagi dengan Tem Devi Info. Kita punya submenu diplomasi perdagangan, di mana target narasumber kita adalah dari atas perdagangan, TPC, maupun dinas perdagangan di Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2. Dan hari ini kita kedatangan Pak Noli panggilannya, nama panjangnya adalah Heryono Hadi Prasetyo. Beliau akan bercerita tentang diplomasi kita pada saat beliau bertugas di Nigeria, yang ibu kotanya Lagos. Ini sangat spesifik pasar Nigeria ini, dan beliau akan bercerita tentang apa peran dari pasar Nigeria bagi Indonesia dan bagi pasar Eropa untuk komoditi Indonesia. Salah satu dari yang paling terkenal adalah Indomie. Dan nanti salah satu ceritanya adalah mengenai Indomie atau Indofood sukses makmur. Selamat datang Pak Noli di TMD Info. Jadi pertama-tama kita ingin dengar ini kiprah Pak Noli di pasar Lagos ini. Bagaimana Lagos ini menjadi spesial untuk tujuan ekspor Indonesia maupun tujuan investasi di Indonesia. Silakan Pak Noli. Siap, terima kasih. Pertama-tama terima kasih undangannya. Cerita sejarahnya, dulu itu ada pembukaan perdagangan tuh di pasar non tradisional, emerging market gitu loh. Kan belum ada itu. Yang di Afrika itu kita baru di Johannesburg. Tapi yang di tengah nih belum ada nih, yang di barat lah, Afrika Barat belum ada. Terus kemudian perdagangan itu dulu itu barat ke timur. Nah sekarang total trade-nya banyak selatan-selatan. Dari Asia, Middle East, Asia Tengah, Afrika. Nah itu. Nah disitulah dulu Kementerian Perdagangan membuka baru di Lagos. Sebenarnya saya pertama membuka baru di sana. Tahun berapa dibukanya? Saya 2009. Nah, jadi saya menempati kantor KBRI lama. Nah, karena ibu kotanya pindah Abuja. Nah, lamanya tuh Lagos. Saya menempati di situ dengan proses yang cukup panjang lah. Akhirnya berdirilah ITPC Lagos. Yang saat kita itu di sana semua premium, Pak. Jadi kalau bicara Indonesia, itu image-nya bagus. Karena semua premium. Apa aja? Indomie, Kalbe Farma, Dexa Medica, Wings, Nutrisari, Nutrifood, Mayora, dan lain-lain. Dan mereka buat pabrik. Itu Bapak yang bawa semua itu? Ya, kita ikut fasilitasi. Terakhir itu adalah bukan Sinar Mas apa? Wilmar buka perkebunan sawit di sana gini sama di Kamero. Cocok juga kan? Lahan Kita yang nyontek sana, Pak. Jadi Jadi secara ekuator Afrika Barat tuh sama sama Indonesia. satu garis gitu ya. Nah, zaman Belanda, pemerintah Belanda itu nanam sawit di sini, nanam kakao di sini. Dari sana tuh. Di sana. Tapi sananya tidak terindustrialisasi dengan baik. Jadi masih banyak di Indonesia banyak, malah mereka sekarang impor. Nah, mereka perusahaan-perusahaan itu menanam di sana. Tanahnya sama. Jadi produksi kakao dunia itu dua, Indonesia dan Afrika Barat. Tapi Afrika Barat itu konsentrasinya di Eropa, Indonesia ke Amerika. Nah, tapi dengan adanya perang Rusia, sekarang Rusia nyari kakao juga. Sama. Itu dulu pemerintah Indonesia kenapa memilih membuka di sana itu? Apa potensinya apa? Ya, dulu zamannya Bu Mari, karena memang pas dilihat itu ya mungkin zaman bapak-bapak juga dulu. Selatan udah ada, yang tengah nih belum jagainnya.
Karena sebenarnya market yang di tengah barat ini nggak ada. Ya paling besar ya Nigeria itu. Nigeria. Itu dari segi populasi paling besar. Populasi. Dan sourcingnya juga bagus. Jadi begitu banyaknya perusahaan-perusahaan besar Indonesia berinvestasi di sana ya. Ya. Apakah ada semacam bilateral agreement atau apa, atau memang peluangnya bagus kan? Bagus, cuman waktu itu dicoba ya, mau FTA dengan dia. Kan permasalahannya satu, Nigeria kalau lihat dari peraturannya, dia memban kalau nggak salah 21 produk. Produk itu ya produk unggulan kita semua. Tapi ada. Jadi karena di ban, jadi lucu di sana tuh ada prohibited sama very prohibited. Dilarang sama dengan sangat dilarang. Nah ini kan saya bingung juga nih. Ditanya Bu Mari, ini satu dilarang, satu sangat dilarangnya apa? Nggak ada yang bebas. Nggak bebas. Jadi ternyata gini, ini Afrika Barat, Nigeria, sampingnya Benin, Togo, Ghana. Nah ini namanya ECOWAS. Ada kerjasama regional. Kerjasama regionalnya namanya ECOWAS untuk Afrika Barat. Nah, itu kalau masuk sini ke sana free. Benin ini negara kecil. Nah, di bordernya tuh gudang-gudang banyak. Nah, mereka karena masuk tidak boleh dari ke Nigeria langsung, dia masuk lewat Benin. Nah, itu ekspor kita banyak lewat Benin. Benin masuk ke sana baru masuk. Ada juga yang smuggling langsung masuk ada. Ya, jadi ya gitulah Afrika. Jadi harus pendekatan dan lain-lain. Ya lucunya dia ban produk itu untuk dalam negeri untuk supaya melindungi dalam negeri. Tapi kenyataannya karena dalam negerinya sangat tinggi, listrik dan lain-lain nggak ada ya, akhirnya impor tuh semua impor. Makanya banyak orang Afrika di sini. Mereka menghadapi masalah apa Pak? Karena mereka punya sumber daya begitu kaya. Ya kan listrik bisa dari generator. Ya mahal Pak. Jadi mahal untuk produksi susah. Jadi masalah tata kelola atau tata kelola korupsi apa kayak? Ya itu tata kelola semuanya akhirnya mereka impor. Jadi contoh, jadi kayak kita nih buka pabrik tekstil di sana. Nanti kita ke siapa yang masuk Pak tekstil? Pernah orang kita ada buka pabrik tekstil. Cuman nanti ke pemerintah sana bilang, oke, saya buka pabrik tekstil ya, tapi kamu ban tekstil dari luar. Oh, begitu ininya. Nah, nggak boleh, dealnya. Tapi kenyataannya karena masuk dari Benin, percuma nggak jalan juga. Oh, masalah penyelundupan marah juga sana. Nggak jalan juga. Ya mereka masuk lewat Benin ini. Tapi dengan kondisi seperti itu, kan investasi biasanya malas masuk apa? Sangat riskan masuk. Iya. Tapi begitu banyak tadi. Makanya kalau dia masuk, itu yang sana ban. Nah, kita kan rata-rata masuknya di food. Nah, food. Tadi ada farmasi juga. Ya, farmasi sama food kita. Iya. Itu the best kita di sana. Nah, masuknya buka di situ karena mereka farmasi juga ban, nggak bisa import kecuali obat-obatan. Vitamin nggak boleh kalau nggak salah obat. Nah, dulu Nutrisari kita akalin tuh FDA-nya. Yang tadinya vitamin menjadi obat. Kalau obat boleh. Kalau vitamin nggak boleh. Jadi di itunya kita akalin, oh ini obat nih. Kalau obat mereka puluh. Itu kan ya, masuk. Saya mencoba memisahkan antara perdagangan ya, ekspor impor kita ke Nigeria dengan investasi tadi yang cukup banyak masuk dan besar-besar. Itu mungkin Bapak bisa cerita kalau ekspor impor kita gimana dengan Nigeria pada saat mau masuk? Kita surplus pada tahun berapa ya? 2009 pas masuk. Saya masuk surplus, tapi sebelumnya 2008 kita defisit pernah. Karena kita beli minyak. Karena dia tuh minyaknya Pak 2,8 juta barel per hari. Jadi sama dengan Abu Dhabi.
Iya, iya. 28. Nah, kita pernah impor minyak dari dia. Jadi dia agak turun, tapi habis itu kita naik lagi. Pada saat itu negara Nigeria tuh berapa PDB-nya Pak per kapitanya bandingin dengan kita pesawat yang sama ya? Saya lupa ya. Ya kira-kira apakah negara Nggak, termasuk di bawah, di negara bawah. menengah bawah apa Di bawah, miskin di bawah gitu. di bawah kita? Jadi Nigeria itu cuma 2 grup, kaya sekali sama miskin. Tengahnya agak tipis. Oh, tengahnya tipis. Agak tipis. Ya kita bedanya tengahnya tebel. Betul. Ini tapi going to tipis nih. Karena kita, yang tengah kita. Ya sekarang. Nah, jadi kalau Bapak ke Dubai, yang tinggal di hotel-hotel bintang 6, bintang 7, itu orang Afrika semua. Orang Nigeria semua. Oh. Karena kalau Bapak lihat Ferrari di sana, Pak, jualnya di bawah pohon aja tuh, Pak. Dihujan-hujanin. Hujan-hujanin. Jadi, yang kaya-kaya banget, yang miskin. Nah itu dari segi perdagangan ya. Hmm. Tidak ada masalah hambatan-hambatan untuk ekspor kita ya. Ekspor maupun impor. Saat itu catatan Bapak ekspor utama kita apa ke sana? Kita banyak ya itu di makanan dan obat-obatan. Obat-obatan, tekstil, Walaupun ada pabrik kita di sana. tekstil dari kita, tekstil, makanan, obatan, rata-rata itu kita. Kalau impor kita hanya minyak. Minyak. Itu pelabuhan-pelabuhan ada di sana, pelabuhan besar. Jadi Lagos itu adalah island, Pak. Hmm. Island, tapi mereka kayak Pulau Seribu udah dengan tol gitu. Jadi kita naik-naik island. Nah, Lagos itu di Victoria Island. Itu kita lewat muter-muter aja di situ. Ada pelabuhan besar di sana. Pelabuhan besarnya ada apa-apa namanya. Nah, nanti pusat minyak namanya Niger Delta. Nah, itu pusat minyak, Pak. Itu kepulauan, tapi ada militannya. Nah, ada militannya di sana. Ada masalah dalam negeri? Iya, ininya apa militan yang minta merdeka sana. Karena apa tempatnya hancur, mereka jadi militan dan militannya senjatanya lebih hebat daripada tentara. Siapa yang bermain di situ? Niger Delta itu Amerika, perusahaan di Port Harcourt namanya, ada macam-macam di perusahaan-perusahaan Amerika. Sampai sekarang masih Bapak memonitor? Masih. Saya brother sama banyak orang Afrika Oh. sekarang. Mereka juga banyak kesini ya, Iya. orang-orang Nigeria. Tapi sekarang sebenarnya Nigeria agak sedikit, tapi orang kita kan nggak tahu. Namanya hitam Nigeria. Sekarang sedikit, Tanah Abang tuh sedikit. Karena udah pindah ke Cina, Pak. Sekarang tuh banyak Sierra Leone, dari Mali, dari itu. Cuman kan orang kita kan nggak bisa bedain, namanya orang hitam Nigeria. Iya. Mungkin Bapak ada terkesan ya perusahaan tertentu, kita bicara mikro ya sekarang Pak. Tadi kita bicara antar negara, kita sekarang bicara mikro. Jadi pengalaman Bapak yang paling berkesan itu ada investasi dari Indonesia tuh perusahaan apa gitu, mungkin Bapak bisa. Terkesannya saya dirampok. Oh, Lagi bisnis matching. oh. Kayak kita di pinggiran kota. Kita ke kawasan industri, masuk deal, begitu pulang 8 orang Nodong dan nembak atas. Oh, Bapak naik Ferrari kali nggak? CD, Oh, CD. pakai CD, they don't care. Oh, nggak ngerti kali mereka. White man, money. Ya tapi saya walaupun begitu tidak pernah nyalahkan orang hitam, orang Nigeria itu jahat. Ya salah tempat aja. Ada punya teman orang Nigeria? Banyak. Sampai Sekarang banyak. Saya tiap negara banyak. Iya. Sampai sekarang. Oke, itu masalah kriminal. Yang lain Pak, kita bicara bisnis Pak. Jadi dari sekian banyak tadi yang Bapak sebutkan, perusahaan-perusahaan yang invest di sana maupun yang ekspor impor di sana, perusahaan asal kita, itu yang mungkin Bapak bisa cerita yang paling berkesan, apakah itu tadi Indofood atau Nutrisari. Itu ya, silakan Bapak. Jadi cerita tentang dulu mereka itu kan untuk register ekspor tuh susah. Nah ini
ada lah orang sini itu dari bawah, dan bayarnya semua saya nemuin semua. Jadi saya bilang, you daripada kemana-mana, jalan kemana jauh, apalagi tempat yang masih belum aman dan lain-lain, you kalau bisnis matching di ruangan saya aja, pakai aja. Saya ketemuin ruangan saya sampai jadi, sampai itu dari nol sampai buka pabrik di sana. Itu. Mungkin Bapak bisa cerita lebih detail Nutrifood itu. Iya, Nutrisari itu. Nutrisari. Itu. Barangnya Nutrisari. Nutrisari. Perusahaannya? Iya, Nutrifood itu. Grupnya apa siapa lupa saya. Kayaknya punya grupnya Pak Kikuan gitu apa siapa tuh. Nutrisari. Nah, itu dari nol tuh saya sampai bisnis matchingnya semuanya tuh saya ini sampai buka pabrik. Nutrisari dengan Indofood lebih Beda. berkesan mana, Pak? Nutrisari kalau Indofood sudah duluan. Oh, sudah duluan data. Jadi Jadi Indofood tuh saya ceritain. yang mengawal Nutrisari Bapak itu. Saya. Ke Indofood itu tadinya sebenarnya orang India, Pak. Yang tadi bilang Mohan itu yang ngajarin orang Afrika makan mie, Pak. Oh, tadinya belum ada tuh. Nggak ngerti. Makanan orang Afrika tuh yam. Yam tuh kalau di kita ternyata kayak singkong, tapi ternyata kayak tales. Nah, itu makan pokoknya itu. Sebelum masuk mie ini. Sebelum masuk mie. Terus dia sosialisasi ke sekolahan, makan mie 1 sampai 5 besar. 5 besar gede-gede, Indofood buka pabrik di situ. Dan ternyata paling digemari, paling besar. Mungkin besar sana daripada Indonesia sekarang. Karena kita kan Bapak kan nggak mungkin makan mie tiap hari. Iyalah. Mereka 1 dus ini 4 hari habis, Pak. Mereka 3 kali sehari makan bakmi. Makannya 3. 3, ya Bu, sekali makan tuh 3. Dan sehari 3 kali makan itu terus. Dan mereka tuh udah kayak nasionalismenya, tapi rasanya beda. Rasanya dengan Indonesia beda. Apa ini? Ya, ada oneon, ada merasa suya. Suya tuh ini satenya orang Afrika. Itu namanya suya. Ya, rasa suya. Daging apa ya? Daging kambing atau apa, itu satenya sana lah. Suya, rasa, ya gitu-gitulah. Beda apa. Jadi Bapak dengar info sih, itu setelah Nigeria, demam makan mie kita, mie Indofood itu, sudah juga ke negara tetangganya ya? Oh iya, sampai dia masuk Ghana, masuk apa semuanya. Itu disuplai dari pabrik di pabrik Nigeria. sana. Sebenarnya pertamanya itu B29 kan. Di sini sampai B29 buat sana ngetop banget. Tapi permasalahannya itu dipalsuin sama India tau. India kita apa India asli? India sana. India sana. Diregisterin itu masalah itu banyak, bahasanya Panadol yang itu banyak permasalahan pabrik itu ada pemalsuan. Nah, itu dipalsuin malah dia ngeregisterin. Jadi yang masukin yang registerin dulu. Susah akhirnya B29 pindah Sinar Ancol perusahaannya, pindah ke Ghana. Masih ada sekarang? Masih Ghana. Wah, dari sana laku. Yang B29 kita di sana top. B29 bikin apa aja Pak selain sabun? Sabun aja. Sabun cuci dan batangan. Tapi terus masuk baru Wings. Wings itu bikin deterjen dan macam-macam. Tapi ini masih nggak tahu sekarang ya. Dia mencoba Wings Food nih masuk. Wings Food. Sekarang ini Bapak masih monitor. Masih, karena kan kita ada kumpulan ya mantan Lagos, termasuk Pak Rusadi. Kita Pak Rusadi, Ustadz kita di sana. Masalah nggak Pak? Pasar di Nigeria tuh kita bersaing nggak dengan sesama ASEAN? Di Nigeria pada waktu itu kita lumayan nomor 1 ASEAN. Tidak bersaing dengan tetangga. Kita nomor 1. Misalnya minyak sawit kita bersaing dengan Malaysia gitu. Enggak, kita nomor 1. Dulu. Padahal tadi logistik kita mahal bandingin tetangga kita. Beranian kita ke sana. Agak beranian kita masuk ke sana. Saya teman-teman Malaysia juga ya kenal ya sana, cuman tidak itu.
tidak seaktif kita lah. Gitu. Kita lumayan lah kalau di. Mungkin berikutnya Bapak cerita regional Nah, di mana nah, Nigeria itu. kalau masuk itu Pak, itu udah ECOWAS masuk semua karena dia ECOWAS. ECOWAS itu land aja kan. Udah masuk situ Benin Togo Ghana udah. Itu apa bordernya land aja. Jadi artinya kita masuk bukan 150 juta penduduk, 300 juta lebih penduduk. ada FTA-nya ya. Iya, udah itu. Nah, itu kan Nigeria itu ex Inggris. Nah, Kamerun tuh ECOWAS juga, Pak. Tapi Kamerun juga punya perjanjian sendiri dengan ex Prancis. Karena dia bahasa Prancis, Kamerun, Benin, itu dia masih beberapa rule-nya ikutin Prancis. Gitu. Kalau Nigeria, Ghana, itu masih Inggris. Investasi kita di negara ECOWAS itu bagaimana? Apakah dari Nigeria sebagai hub apa juga Sementara paling besar jadi. Tapi memang Nigeria paling besar. bisa berfungsi sebagai hub ke Itu udah kemana-mana tuh. Nah, itu apa? Nah sekarang itu sebenarnya yang rising star tuh Ethiopia. Kalau dulu kan paling miskinan itu kan Ethiopia. Sekarang paling bagus Pak. Itu dari ini berbatasan langsung nggak? Enggak, masih agak kesini nih. Ada negara lain. Ethiopia cenderung ke dekat Arab tuh. Cuman ini harus difokusin juga Ethiopia. West Africa nomor 1 deh. Baru Ethiopia baru turun ke bawah nih selatan. Johannesburg. Yang Johannesburg kita. Nah yang belum kita garap adalah utara. Afrika Utara. Tapi memang utara itu nggak signifikan sih. Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya. Nah sekali itu tuh dia sourcingnya kurang. Tapi orangnya pedagang. Orang-orang di Prancis, di Eropa kan orang-orang mereka semua, Bapak tahu kan. Yang jualan apa semuanya itu orang mereka. Sampai Senegal. Nah ini orang pedagang, tapi sourcingnya biasa aja. Kalau Nigeria, sourcingnya punya, pedagang juga. Dari halal dijual itu kalau orang Nigeria. Nah ini yang kita belum jaga ini yang utara. Mestinya punya kita di Maroko. Jadi sebagai ini Pak, pertanyaan terakhir. Tips Bapak sebagai mantan ketua TPC di Lagos. Tips Bapak untuk para pengusaha kita Pak. Baik yang skala besar maupun UKM itu mungkin Bapak bisa sampaikan. Nah, jadi pentingnya itu kita kenalan lah, main ke perdagangan, TVC dan lain-lain. Terus kedua, market apa sih yang potensial? Ya itulah kenal-kenal dengan emerging market lah. Jangan yang Amerika, Eropa itu udah stuck. Emerging market itu peluangnya sangat besar, belum digarap, otomatis peraturannya nggak begitu ketat banget. Masih longgar. Kalau kita ke Eropa Pak, itu untuk komoditi tuh bebas bunyi, bebas ini, waduh, susah deh. Capek dah. Kalau itu masih itu. Nah inilah teman-teman pengusaha juga mungkin dengan Kementerian Perdagangan ya lebih fokus ke negara-negara yang menurut saya negara instabil itu adalah peluang. Kalau udah stabil dia akan protect dalam negerinya. Yang belum itulah adalah Afrika sama Asia Tengah Pak. Ke Afrika itu sama-sama lah. Kita harus tahu siapa buyer, terus pembayaran. Keamanan pembayaran dulu. Minimal TT atau FOB deh. Aman, mau, jadi harus itu karena dua-duanya nggak bankable nih. Rate-nya. Kita juga nggak bagus-bagus banget rate-nya. Kita rate C atau apa, dia D gitu. Jadi link banknya Citibank sama ini tuh beda Pak. Nggak ngelink ini. Kita corresponding bank nggak ada. Nasional nggak ada. Sama-sama Citibank. Citibank. Ini nggak ngelink. Ternyata dia beda gitu. Makanya harus pembayarannya bisa cash ya atau FOB. LC agak LC-nya banknya belum dua-duanya bisa LC, cuman ini harus ketemu dulu bank. Nah, kita pemerintah
mempersiapkan untuk Ya, itu makanya bankability. harus itu dulu, harus kerjasama Jadi bank Bapak sini. ada tips untuk pemerintah Iya, juga. pemerintah untuk masuk bank dulu tuh, komunikasi. Terus kedua, buyer. Terus soal logistik aja yang Bapak bilang. Itu karena nggak semua perusahaan mengerti logistik ke sana kan. Jadi logistik Iya. sudah biasa sana. Nah, peran TPC gimana Pak menurut Pak? Nah, makanya harus peran itu sangat sangat banyak. Saya pernah, karena embassy kan bebas Pak, masuk ya kan. Itu dulu saya modalin, bukan modalin. Jadi ada Michael Jackson di sana Pak, namanya P-Square, itu terkenal. Nontonnya aja $400, total. Itu terkenal, itu bajunya, sepatunya semua dari Bandung. Saya beli. Oh, Bapak yang beli. Nah, bajunya sukses, ya katanya sukses, sepatunya nggak sukses Pak. Ada yang copot, aduh malu saya. Biasa UKM kita tadi 3K, kapasitas, kualitas, kontinuitas. Dia sedikit oke, begitu order banyak, kualitasnya. Nah, karena waktu itu saya jagain tuh, manual, masuk embassy, berapa, duitnya berapa. Jadi NTPC perannya sangat besar tuh, lihat kanan kirinya. Itu sangat besar banget. Makanya tip pengusaha hubungin NTPC. Itu untuk jagain kanan kiri, bener nggak sana, bener nggak sini pembayaran. Untuk internal di Nigeria, TPC bersahabatnya dengan lembaga apa di sana? Apa kementerian apa? Ya sana Kadin, tapi ya sana langsung pengusaha aja udah. Gitu. Langsung B2B aja sana. Apa ya? Ya Kadinnya juga kayak kita, banyak politiknya gitu loh. Mendingan langsung B2B. Dan di sana kan semua barang dibutuhkan. Artinya jualan apa ya laku. Jualan apa ya laku. Cuman ya nggak seperti orang Cina, India itu kan dia berani luar negeri aventurir. Kalau kita kan nggak semuanya tahu. Ya ini aja untung aja berapa investasi di sana kan. Jadi agak terbuka lah Indonesia. Dan kita kepala sukunya Pak. Karena posnya di embassy di Lagos. Ngumpulnya Sabtu Minggu tuh ngumpul di situ semua. Kita main poli apa. Jadi kita kenal semua tuh. Udah jual apa semuanya. Kalau mau bisnis matching kita jadi embassy-nya kita ada itunya ada apa kayak apartemen kecil lah. Jadi kalau mereka datang saya suruh tidur di situ. Baik, kita sudah sampai kepada Siap. akhir daripada podcast ini. Terima kasih atas luar biasa informasi yang diberikan oleh Pak Noli, Om Noli, Om Noli ini, Heriono, Hadi Di Prasetyo. Terima kasih Pak Noli. Siap. Para pemirsa TMDV Info, terima kasih atas partisipasinya. Kita mengharapkan subscribe, like, dan komentarnya untuk menyebarluaskan. Jangan lupa juga forward ke kawan-kawan, terutama para pengusaha, baik yang skala besar maupun skala kecil, sehingga podcast kita bisa lebih banyak mengedukasi masyarakat, terutama para pengusaha kita dan terutama UKM. UKM ini perlu untuk menghubungi TPC kita di Lagos agar ekspornya jalan dengan lancar, mengingat masih lumayan gelap ya perdagangan ekspor impor di Nigeria, belum semaju, terutama perbankannya ya belum bisa matching. Itulah perlunya mungkin asuransi ekspor dan fasilitasi lain untuk pendukung ekspor impor. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di TMDI Info berikutnya.